Kalau kita kembali ke topik tentang memaafkan nih, Pak. Jadi memaafkan ini kan kita menggantungkan maaf itu ke orang lain ya Pak, seringnya ya Pak. Jadi saya merasa misalnya si A salah sama saya nggak bisa maafin karena A ini nggak bisa kasih apa yang saya punya, misalkan seperti itu. Nah, itu menurut saya, mungkin teman-teman juga bisa share kalau punya pengalaman. Kadang kita suka terjebak di situ sehingga membuat kita susah untuk memaafkan. Padahal sebetulnya memaafkan ini kaitannya dengan diri kita sendiri ya Pak ya. Nah, kalau dari sisi Sitisi sendiri bagaimana sih Pak Sitisi ini bisa membantu kita untuk kemudian memaafkan? Bagaimana dia membantu kita untuk mengubah persepsi, mungkin begitu ya Pak ya? Iya. Mungkin ada pesan-pesan yang bisa. Jadi begini, sebetulnya kita sering kalau ada persoalan dalam diri kita itu selalu kita arahkan keluar. Yang salah kamu. Dan itu bukan hanya kita, dia juga begitu. Dia itu ya yang salah kamu. Itu sebabnya maka tidak pernah berhenti, dia muter terus. Padahal seperti kata Mbak Novus, memaafkan ini adalah tentang kita, bukan tentang dia. Meskipun perilakunya masih seperti itu, ya nggak masalah. Kita maafkan saja. Loh kan nggak adil Pak. Ini bukan soal nggak adil, tetapi bagaimana kamu bisa menjalani hidup itu menjadi lebih nyaman dan bahagia. Ketika saya ngisi di Undip ya, pesertanya itu ada seluruhnya adalah dekan fakultas. Salah satu peserta namanya adalah Profesor Retno. Itu bilang begini, Pak Jumala, aku punya teman saya ini troublemaker katanya. Teman ini dalam kendali ibu enggak? Iya, dalam kendali saya. Ya, sebetulnya anak buahnya lah. Ini troublemaker. Dan yang mengatakan troublemaker bukan hanya saya loh Pak Jumala. Semua teman-teman saya sepakat dia memang tukang bikin masalah. Lah ini yang harus diterapi siapa Pak? Lah kalau yang di depan saya ibu, ya ibu yang saya terapi. Loh kok ya, dia yang bermasalah kok saya yang diterapi, gitu kan? Saya katakan kepada beliau, ibu, kalau ibu perasaannya nyaman, maka ibu akan lebih kreatif dan merasa lebih powerful di dalam menghadapi dia. Beda kalau kita sudah emosional, kita menjadi seolah-olah saya tidak mampu untuk mengendalikan dia. Maka kita cari kambing hitam, dia yang masalah bukan saya. Apalagi kalau untuk bolo ya, dapat konco dari sana sini mengatakan ya Bu, memang dia itu troublemaker. Kita semakin yakin bahwa masalahnya ada di dia, bukan di saya. Kemudian saya terapi, setelah saya terapi nangis beliau. Nangis dan kemudian mengatakan, iya benar kata Pak Jumala. Dan aku yakin aku bisa mengendalikan dia. Jadi keyakinan itu tiba-tiba muncul. Itu yang pertama ya, kita sendiri ini berubah, cara pandang kita terhadap persoalan ini berubah, meskipun persoalan itu masih ada. Nah yang kedua, kalau ini melibatkan orang, ya, maka kalau kita berubah, orang itu akan berubah, tunggu saja. Jadi kita dapat dua manfaat, satu adalah kita mengubah cara pandang terhadap persoalan, ya, ide kita makin banyak karena kita tidak emosional, sudah tidak merasa tidak berguna, tidak merasa tidak mampu. Terus yang kedua adalah kalau kita berubah maka orang lain akan berubah untuk kita.